Tuhan selalu ada di hati kita. Di Alkitab ada seorang tokoh yang begitu saleh, yaitu Ayub. Kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saat anak-anaknya melakukan pesta, keesokan harinya Ayub segera memberikan korban bakaran untuk Tuhan. Dengan maksud mungkin di saat pesta itu anak-anaknya telah mengutuki Tuhan dan berdosa kepada Tuhan. Sehingga Ayub memberikan korban bakaran itu untuk menebus kesalahan anak-anaknya. Semua itu dilakukan Ayub tentu karena dia ingin terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia juga terus berusaha menghindari dosa bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Betapa salehnya ya kalau kita lihat kehidupan Ayub. Tapi ternyata kehidupan saleh Ayub itu tidak membuat dia jauh dari masalah, lepas dari masalah. Satu hari Tuhan izinkan semua hewan ternak peliharaannya hilang dari Ayub. Tidak hanya di sana, Tuhan juga izinkan semua anak-anaknya meninggal di hari yang sama. Bahkan dari diri Ayub sendiri pun, Ayub harus menderita akibat barah di sekujur tubuhnya. Di sini kita bisa melihat bahwa kehidupan saleh Ayub tidak serta-merta membuat Ayub lepas dari masalah. Dengan masalah yang begitu banyak, istrinya kecewa. Lalu istrinya berkata kepada Ayub, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi Ayub menjawab istrinya seperti ini, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Meskipun Ayub dilanda begitu banyak masalah, bahkan barah di sekujur tubuhnya begitu menyiksa dia tidak punya niat untuk meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, bukankah kita juga tidak lepas dari masalah? Bukankah kita juga masih mengalami masalah? Tuhan juga tidak berjanji kepada kita bahwa Dia akan menghindarkan semua masalah itu dari kita. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Di Yesaya nomor yang ke-43 ayat yang kedua dikatakan seperti ini, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau." Tuhan masih izinkan masalah itu ada di dunia ini. Api, ombak, angin topan, Tuhan masih izinkan semua itu terjadi di dunia ini. Bahkan Tuhan izinkan juga anak-anak Tuhan merasakannya. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak, Ibu, saat ini Tuhan izinkan virus yang begitu mengancam terjadi di dunia ini, terjadi di kota kita. Saat ini kita mengalami kesulitan dari berbagai hal, dari iman kita mengalami kesulitan. Kita tidak bisa lagi beribadah secara beramai-ramai, tapi kita harus beribadah secara online. Namun tidak bisa kita pungkiri, sebagian orang tidak bisa beribadah secara online. Dan mungkin ini akan menjadi satu hambatan di dalam dirinya sendiri, satu masalah iman bagi dirinya sendiri. Tidak hanya itu, kehidupan kita pribadi pun kita mengalami masalah. Saat ini kita sulit berinteraksi dengan orang lain. Saat ini banyak orang yang tidak bisa bekerja karena kasus corona ini. Saat ini sebagian orang juga mungkin mengalami kerugian akibat usaha yang harus dihentikan sementara ataupun dibatasi sementara. Kita mengalami masalah ini dan Tuhan izinkan. Tuhan izinkan badai itu menimpa kita, tapi yang perlu kita ingat adalah Tuhan terus menyertai kita. Saat semua
semuanya itu sudah menimpa kita, adakah kita seperti Ayub? Seperti Ayub yang baik itu berkat, baik itu masalah, Ayub menerimanya dengan lapang dada, tanpa berniat untuk meninggalkan Tuhan, tanpa berniat untuk lari dari Tuhan. Adakah kita juga seperti Ayub yang meskipun dalam masalah, kita juga terus setia kepada Tuhan, kita juga terus bersandar kepada Tuhan. Kesetiaan Ayub menghasilkan berkat. Kehidupannya dipulihkan, bahkan 2 kali lipat dari keadaannya yang semula. Kita juga percaya bahwa kesetiaan kita dalam mengikuti Tuhan, meskipun dalam masalah tidak meninggalkan Tuhan, Tuhan juga akan memberkati kita. Tuhan juga akan memberikan sesuatu yang indah kepada kita. Karena itu, biarlah kita terus setia. Meskipun saat ini kita mengalami badai, tapi ingatlah bahwa Tuhan menyertai kita. Jangan tinggalkan Tuhan di saat badai itu menerpa kita. Justru di saat badai itu menerpa kita, kita makin harus kuat di hadapan Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.